Halo Sobat Traders, bertemu lagi dalam analisa mingguan Forex, Gold, dan Oil untuk periode tanggal 20 sampai 24 Juni 2022. Nah Sobat Traders, sebelum saya membahas mengenai analisa untuk minggu yang akan datang, saya akan mereview dulu apa yang terjadi dalam pergerakan market di minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu banyak sekali keputusan-keputusan bank sentral utama yang bisa menentukan atau telah ikut mempengaruhi arah pergerakan mata uang dan juga komoditas. Ya, berikut ini ada rangkuman Sobat Traders, rangkuman kebijakan bank sentral dalam pertemuan Juni, khususnya Juni minggu kedua kemarin ya, minggu kedua ketiga. Oke, kita lihat yang pertama adalah Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kita tahu bahwa keputusan bank sentral yang menaikkan suku bunga 0,75%. 0,75% sekali naikkan ini merupakan salah satu sejarah ya. Biasanya menaikkan itu 0,25 ya dan 0,5. Tapi ini cukup besar. Hal ini dilakukan untuk menghambat laju inflasi. Oke, lalu setelah Fed ada SNB, Swiss National Bank, yang ikut mengikuti langkah Fed, ikut menaikkan suku bunga 0,75%. Cuma memang Swiss National Bank ini suku bunganya memang masih minus ya, masih minus. Kalau The Fed sekarang kan sudah 1, sekian. Oke, kita lihat Swiss National Bank juga menaikkan suku bunga. Lalu apalagi Bank of England atau BOE sama ikut menaikkan suku bunga. Cuma Bank of England ini menaikkan suku bunga 0,25%. Jadi Bank of England kalau tidak salah sudah 3 kali dalam tahun ini menaikkan suku bunga ya, 0,25 ya. Terus konsisten menaikkan suku bunga ya, meninggalkan kebijakan moneter yang rendah atau yang longgar. Lalu setelah Bank of England, Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang. Bank Sentral Jepang masih pada keputusannya yang sama, yaitu menahan suku bunga tetap rendah di bawah 0. Nah, dibandingkan dengan bank sentral lainnya, Bank of Japan ini saja yang masih kekeh untuk tetap masih kebijakan moneter longgar, mempertahankan pembelian obligasi atau stimulus dan lain-lainnya. Masih menginginkan juga yen tetap melemah. Lalu Sobat Trader, setelah BOE, maaf ini BOJ ya, Bank of Japan ini BOJ ya, yaitu ada Europe Central Bank atau ECB. Europe Central Bank memang tidak ada jadwal pertemuan pada minggu yang lalu, tetapi ada pertemuan dadakan atau mendadak, yaitu mengisyaratkan bahwa Europe Central Bank akan segera menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Juli. Jadi mengikuti bank sentral lainnya untuk menaikkan suku bunga demi menghambat laju inflasi yang tinggi. Oke Sobat Traders, itu adalah rangkuman, jadi perlu diketahui ya. Kenapa kita perlu mengingat ini? Karena dampaknya cukup ke arah jangka panjang ya. Jadi Federal Reserve menaikkan suku bunga, dolar tuh akan cenderung menguat. Swiss National Bank ya membuat Swiss franc menguat. Bank of England membuat GBP menguat ya. Kemudian Jepang yang tetap melemah ya, dan Europe Central Bank cenderung menguat ya. Tapi tetap perlu diperhatikan kalau lawannya dolar, masih tetap dolar yang lebih kuat ya Sobat Traders. Oke, untuk ekonomi kalender pada minggu yang akan datang, di sini saya sudah filter untuk yang high impact saja ya. Jadi untuk high impact hari Senin tidak ada, adanya itu medium ya. Jadi untuk high impact kita mulai dari hari Selasa ada RBA meeting minutes ya, hasil dari pertemuan RBA 2 minggu sebelumnya atau di awal Juni ya. Oke, waktu itu RBA naikkan suku bunga ya Sobat Traders. Kemudian Rabu ada inflasi Inggris dan inflasi Kanada. Ini perlu diperhatikan untuk mata uang GBP dan CAD. Lalu ada Fed testimoni Fed Powell. Kemudian pada hari Kamis ada Fed Powell testimoni lagi ya Sobat Traders. Lalu pada hari Jumat ada data inflasi Jepang ya. Kemudian ada consumer confidence Inggris ya, retail sales Inggris.
IFO Business Climate ini, iklim bisnis Jerman ini penting juga buat euro. Kalau iklim bisnis Jerman bagus ya, maka cenderung positif. Kemudian Amerika ada IFO New Home Sales ya, data penjualan rumah baru dan durable goods order. Oke sobat traders, sekarang kita akan beralih ke teknikal. Oke sobat traders, sekarang kita mulai dari gold dulu saja ya. Oke, kita mulai dari gold. Kita lihat di sini sobat traders, gold dalam minggu ini kita lihat kalau dari mingguan ya, goldnya candlenya candle bearish ya sobat traders, candle bearish. Tapi kita lihat di pertengahan minggu ya, ini memang di awal minggu ya, Senin, Selasa memang jatuh sekali ya, kuat sekali ini penurunan karena ekspektasi kenaikan suku bunga. Lalu di hari kenaikan suku bunga di Rabu dan Kamis ini terjadi lonjakan sobat traders. Kita lihat di sini ada bullish engulfing hari Rabu ya. Ini kan Rabu sampai tengah malam ya, FOMC. Kemudian besoknya juga masih candlenya candle bullish, dan penurunan pada hari Jumat masih belum menutupi candle bullish sebelumnya. Jadi kita lihat gold masih ada kecenderungan untuk menguat. Kita lihat lagi pada time frame yang lebih kecil sobat traders, kira-kira seperti ini ya. Kemarin hari Jumat itu harga mendekati support trendline ini ya. Kita lihat sobat traders, ini masih cenderung fase bullish ya, karena lower high kemudian higher high ya. Ini penurunan juga masih higher low ya, higher low. Oke. Nah, kemungkinan jikalau tidak tembus ya di bawah lower ini ya, ada turun di bawah 1825 ya, maka gold masih akan menguji ya kenaikan minggu lalu di 1857. Kemudian bisa jadi akan mengincar area trendline ini sobat traders ya. Lihat di sini kira-kira di berapa? Kira-kira di sekitar 1865 sampai 1870-an. Dan di sini ada area supply ya sobat traders, perlu perhatikan 1870 sampai 1878. Jadi mengincar dulu 1865, kemudian 1870-an target berikutnya sobat traders. Jikalau ada candle rejection, maka kemungkinan bakal kembali turun. Sekarang kita lihat USD oil. Nah, USD oil mulai jelas kelihatan penurunannya sobat traders. Kita lihat pertama setelah bullish ya sobat traders dalam 2 bulan sejak 10 Mei kita lihat sampai belasan Juni ya, mulai tembus di bawah support trendline ini. Tembus di bawah support trendline, confirm ini ya. Lalu kita lihat pada hari Jumat ada candle bearish engulfing yang sangat panjang ya sobat traders. Jadi kemungkinan untuk minggu yang akan datang masih cenderung melemah, dengan tentunya di awal minggu bisa jadi ada koreksi dulu ya, bisa jadi mungkin setengah dari candle bearish sebelumnya, yaitu di sekitar 112-an atau 113, lalu kemudian akan bergerak lebih turun lagi. Oke, itu untuk USD oil. Sekarang kita beralih ke forex ya. Awalnya kita ke gold, ke euro USD. Oke sobat traders, kita lihat di sini euro USD ternyata memang masih fase bearish ya, masih trend bearish. Kita lihat pergerakan kemarin ya, ada momen untuk rebound karena dolar sempat kepleset saat FOMC ya. Tapi kita lihat di sini saya sudah menggambarkan ada area untuk supply ya, pakai hampa di sini yang terakhir. Di sini saya sudah membuat area, ternyata memang kenaikannya ya, reboundnya itu belum berhasil breakout dari supply area ini, dan kemudian malah turun ya. Tapi sobat trader, penurunannya juga masih cenderung membuat higher low ya, jadi low-nya masih lebih tinggi dari low sebelumnya. Ini juga high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi kita perlu perhatikan apakah ini sudah perlu ya, ini perlu satu candle lagi ya, membuktikan satu candle hampat. Kalau candle bullish maka dia bisa mencoba naik lagi, tapi kalau candlenya turun, break di bawah support trendline atau di bawah low ini 1.0443, maka terjadi breakdown dari trendline dan kemungkinan akan tes lagi low ini 1.0358.
Tapi kalau berhasil ya sobat traders, sini ada candle H4 bullish di atas high candle sebelumnya, maka target ini akan diincar lagi 1.0550 dan high sebelumnya ini ya 1.06. USD Japanese Yen pada minggu yang lalu break support trend line ya sobat traders, break support trend line, jauh turunnya hampir 200 pips, tapi kemudian di sini ada bullish harami ya, lalu ada candle bullish yang besar juga. Nah, ini menandakan kembali lagi kepada jalur bullish, artinya memang si yen-nya ini memang tetap melemah terhadap USD ya, apalagi pada hari Jumat ada keputusan Bank of Japan untuk menahan suku bunga, dan ini membuat yen tetap melemah. Jadi yen tetap dalam tren bullishnya sobat traders ya. Kita lihat di sini sudah bullish engulfing setelah 2 hari turun, dibales pada hari Jumat ya. Jadi bagaimana untuk tradingnya sobat traders? Mencari kira-kira target koreksi penurunan ya, untuk mencari level yang bagus untuk buy, bisa di level 134 sekian ya. Jadi kayak deket dari 13410 sobat traders, mencari di situ, kemudian targetnya melewati high sebelumnya 13557. Oke, untuk GBP CPY kita lihat sobat traders ya, setelah mencoba untuk koreksi ya atau rebound pada ya pertengahan ya, setelah FOMC dan juga ada kebijakan dari Bank of England pada hari Kamis, sempat naik ya tinggi, tapi hari Jumatnya kembali melorot. Kita lihat di sini sekilas kalau pakai teknikal, di sini ada support ya yang menjadi resisten. Ternyata harga tidak menembus, jadi tidak diizinkan menembus resisten. Kita lihat kalau pakai D1 juga, kita lihat ya polanya. Justru ini area rebound ini memang area retrace ya. Jadi retrace support become resistant. Jadi kemungkinan akan kembali turun melemah. GBP memang naik suku bunga, mungkin naik menguat terhadap mata uang lain, tapi tidak terhadap dolar karena mata uang dolar suku bunganya lebih besar ya. Oke, jadi kemungkinan gimana? Kemungkinan pound masih melemah terhadap US dollar ya. Jadi kemungkinan arahnya masih turun pada minggu yang akan datang. Untuk AUD USD, kita lihat AUD USD juga pada time 4. Nah, bisa kita lihat di sini sobat traders. Ya, setelah penurunan kemudian ini fase konsolidasi, ternyata sudah break support channel. Nah, support channelnya ini sudah di break, ini kemungkinan ya arahnya akan begini ya sobat traders, akan turun lagi. Ya, jadi pada minggu depan bisa saja akan retrace dulu ya ke sini mungkin ya. Mungkin ke ya sekitar level berapa itu ya? Sekitar level 6983 ya, atau paling bisa ke 700 ya. Baru kemudian kita prediksi harga akan turun lagi ya. Sama targetnya tentunya ke low sebelumnya 6849. Itu untuk AUD USD. Kemudian bagaimana dengan USD CHF? Nah, USD CHF pada hari Kamis ya, kita lihat ada berita keputusan suku bunga SNB ya. Kita lihat di sini SNB hari Kamis menaikkan suku bunga 0,75%, itu menguatkan Swiss franc. USD Swiss franc turun karena Swiss franc-nya menguat terhadap dolar. Kita lihat penguatannya cukup tajam ya, mengalahkan beberapa candle bullish sebelumnya. Nah, untuk minggu yang akan datang masih cenderung ada dalam kekuatan bearish ini. Bisa jadi untuk di awal minggu ya, sobat traders cari untuk area retrace ya, misalnya area retrace-nya berapa, kemudian untuk mencari posisi untuk sell ya sobat traders ya. Oke, sobat traders bisa lihat sini ya, mungkin antara 50 dengan 61% ya untuk sell, karena ini masih dalam dominasi seller. Jadi minggu depan kemungkinan USD CHF masih cenderung turun. Kemudian USD Kanada. Nah, USD Kanada ini menarik karena ada dalam fase bullish ya, dalam hampir 2 minggu ini. Kita lihat ya, mulai dari sini, kemudian ini ada bullish engulfing ya sobat traders ya, dan targetnya adalah
menyamai atau menguji area swing high sebelumnya, yaitu di 1.375. Nah, pada minggu yang lalu ditutup di level 1.328, ya, masih di bawah harga penutupan daily tanggal 12 Mei 2022, yaitu 30.43. Jadi ini masih kemungkinan belum break up ya Sobat Traders, belum break up. Jadi kita masih menunggu nih Sobat Traders. Kalau pada seperti ini ya, jadi ada kemungkinan koreksi jikalau harga tidak ditutup di atas 1.3043 ini. Jadi kalau ada candle rejection di sini, misalnya shooting star ya Sobat Traders, inverted hammer, itu bisa ambil peluang untuk sell karena ini kemungkinan retrace-nya juga cukup besar, bisa 150 sampai 200 pips. Oke Sobat Traders, demikianlah analisa market mingguan forex gold oil untuk minggu depan, periode tanggal 20 sampai 24. Kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan seputar analisa ataupun perkembangan tentang fundamental market, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Salam profit.